Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan asistensi tentang praktik perpajakan untuk kita saat UTS. Nah, untuk soalnya bisa di-share untuk yang anak akuntansi. Nanti kira-kira UTS nanti soalnya seperti ini. Mungkin ada 10 nomor untuk satu soal, lalu nanti ada 2, nanti juga mungkin ada 5 atau 10. Aku menang, enggak di crop ya, nah aku bisa di crop. Wah, ayo sedikit jalan. Soalnya selesai. Untuk soalnya bisa lihat di grup yang udah di-share anak akuntansi. Nah, untuk pengerjaan nanti UTS, kalian perlu untuk merinci seperti nama pemotong. Ini adalah nama pemotong perusahaan, yang dimana di situ nama pemotong perusahaan adalah PT Cahaya Umat, ya kan? Nah, lalu ada NPWP perusahaan, lalu ada alamat, dan jangan kebalik ya, kalau nama pemotong itu adalah nama pemotong perusahaan. Terus untuk penerima penghasilan itu adalah biasanya pegawai tetap, baik pegawai tetap bulanan maupun mingguan, harian, dan juga harian lepas. Lalu di situ juga ada NPWP, ada alamat, dan ada NIK. Lalu di situ ada juga gaji pokok, yang dimana gaji pokok tersebut dimiliki oleh pegawai tetap yang bernama siapa? Kalau di situ di soal. Nama pegawainya adalah Tuan Yahya Muzaki. Di situ juga ada tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, PJKK, PJKM, iuran pensiun perusahaan, iuran pensiun Tuan Yahya, iuran JHT perusahaan, dan iuran JHT Tuan Yahya. Oke, untuk perhitungan pertama itu soalnya kan menghitung PPh pasal 21 di bulan Oktober. Kita isikan dulu untuk nama, jangan lupa ada nama pegawai. Di situ ada namanya Yahya Muzaki. Statusnya adalah menikah anak 2, benar. Dan dia menanggung orang tua yang belum berpenghasilan, iya enggak? Nah, jadi kode PTKP-nya adalah K3. Lalu NPWP jangan lupa ditulis. Lalu kita masuk penambah penghasilan, di mana penambah penghasilan itu ada gaji sebulan, ada JKK, JKM, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga. Perlu diketahui kalau semisal ada tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga yang sudah ada nominal di soal, kalian tidak perlu menghitungnya dengan persentase. Paham? Jadi langsung dimasukkan nominalnya. Semisal di sini gaji sebulannya dari Tuan Yahya Muzaki adalah 8.600.000. Untuk JKK-nya adalah 0,54% dikalikan gaji pokok atau 12 juta. Karena ini gaji sebulannya dari Tuan Yahya itu tidak lebih dari 12 juta, maka kita isikan gaji pokoknya sebesar 8.600.000. Jadi 0,54% dikalikan gaji pokoknya 8.600.000. Ketemunya adalah 46.440. Begitu juga dengan JKM-nya. JKM-nya juga sama, bedanya dia adalah di persentasenya. Kalau JKM itu menggunakan 0,3% dikalikan gaji pokok atau 12 juta. Di sini kan 0,3% kali gaji pokoknya. Gaji pokoknya kan 8.600.000. Tinggal dikalikan dengan 0,3%. Ketemunya 25.800. Nah, jangan kalian terkecoh kalau kalian ngerjain di biasa itu ada tunjangan transport, ya enggak? Nah, kalian nggak perlu khawatir, setiap tunjangan itu nanti kalau semisal udah ada nominalnya, kalian langsung masukkan aja.
Kalau misal di soal itu nominal tunjangan jabatan sebesar 2.650.000, kalian masukkan aja, nggak usah dikalikan dengan persentase yang ditanggung oleh pegawai maupun perusahaan. Lanjut, di sini ada tunjangan keluarga. Dia juga sudah tertera di soal, yaitu nominalnya 630.000. Lalu, setelah kalian mencatat gaji sebulan hingga tunjangan gaji keluarga, jangan lupa kalian menghitung penghasilan bruto sebulan, di mana penghasilan bruto sebulan itu didapat dari penjumlahan gaji sebulan sampai dengan tunjangan keluarga. Kalau misal nanti di soal ada tunjangannya ada 3, misalnya tunjangan pajak, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, yang sudah ada nominalnya, itu kalian juga tetap hitung di dalam tunjangan. Seperti itu, sampai sini paham? Yang baru datang paham? Oke, lanjut ya. Setelah penambah penghasilan, ingat-ingat ya, kalau penambah penghasilan itu ditanggung perusahaan. Kalau pengurang penghasilan, dia ditanggung oleh pegawai. Yang dimana pengurang penghasilan ini ada biaya jabatan. Nah, kalian jangan terkecoh ya, kalau biaya jabatan itu persentasenya adalah 5% dikalikan penghasilan bruto, yang dimana hasilnya itu nanti kalau PPh sebulan itu adalah 500.000. Kalau PPh pasal 21 dalam bonus itu maksimalnya 6 juta. Yang aku ya mungkin banyak yang kebalik ya dalam menghitung biaya jabatan. Kalau biaya jabatan itu adalah 5% kali penghasilan bruto sama dengan batasnya. Bukan dari hasil 5% kali penghasilan bruto adalah hasil yang asli. Kita memakai dengan batasnya. Kalau semisal hasil perkalian dari 5% kali penghasilan bruto itu lebih dari 500.000, maka kita tuliskannya 500.000. Kalau semisal dari kurang dari 500.000, itu kita tuliskan hasilnya itu. Paham? Oke. Lalu iuran pensiun, ini adalah persentasenya ditanggung oleh pegawai, yang dimana 1% dikalikan gaji pokok. Gaji pokoknya Tuan Nyai di sini 8.600.000. Kita kalikan aja dengan 1%, sama dengan 172.000. Paham? Lalu untuk iuran JHT ini ada 2%, kalikan gaji pokok, sama dengan 86.000. Jadi nanti untuk penambah penghasilan sama pengurang penghasilan, kalian jangan terbalik dalam menghitung persentasenya. Setelah kita menghitung pengurang penghasilan, kita menjumlahkan dari biaya jabatan nominalnya sampai dengan iuran JHT. Jadi di sini itu 500.000 ditambah 172.000 ditambah 86.000. Nanti ketemunya adalah 758.000. Sampai sini paham? Lanjut ke penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan itu apa sih, Mbak? Penghasilan neto sebulan itu adalah penghasilan bersih dari perusahaan. Jadi untuk menghitung penghasilan neto sebulan ini adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor sebulan dikurangi dengan jumlah pengurangan. Jadi penghasilan bruto sebulan ini adalah 11.952.240. Kita kurangkan dengan jumlah pengurangan 758.000. Ketemunya nanti adalah 11.194.240. Paham? Oke. Lalu kita kan udah ngitung sebulan nih. Kita ngitung dengan setahun, penghasilan neto setahun, yang dimana kalau setahun itu adalah dikalikan dengan 12. 12 itu adalah jumlah dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, 12 ini dikalikan dengan penghasilan neto sebulan, yaitu 12 dikalikan 11.194.240. Ketemunya adalah 334.330.880. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum ada. Lanjut ya. Setelah kita menghitung penghasilan neto setahun, jangan lupa untuk PTKP-nya. Karena ini K3, otomatis untuk wajib pajak sendirinya diisi. Kalian harus hafal untuk wajib pajak sendiri itu paten adalah 54 juta. Dan tambahan menikah itu juga paten itu adalah 4,5 juta. Karena di sini yang ditanggung adalah 3 orang tanggungan, maka 3 dikalikan 4,5 juta, ketemunya 13.500.
Setelah itu kita tambahkan dari untuk wajib pajak sendiri sampai dengan tambahan 3 orang tanggungan. Ketemunya nanti PTKP setahun sebesar 72 juta. Ya. Yang apa namanya? Misalnya siapa yang PTKP itu suami itu? Ini kalau kode PTKP semisal kalau si Nyonya Nisa ini dia menikah anak 1. Namun dia memiliki suaminya, misalnya suaminya itu dokter di rumah sakit UNS. Nah itu untuk kode PTKP-nya K0. Kenapa? Untuk tanggungan menikah sama tanggungan anak itu ditanggung oleh suaminya. Jadi si Nyonya itu membayar pajak sendiri. Jadi K0 nantinya. Ya, yang lain yang ditanyakan? Belum. Oke lanjut ya. Setelah kita menghitung PTKP setahun, kita menghitung penghasilan kena pajak setahun. Jangan lupa untuk PKP itu nominalnya dibulatkan. Kalau semisal belakangnya ada 800 atau 600 itu nanti dihilangkan. Kayak gitu, paham? Oke, lanjut. Karena kita udah menghitung PKP setahun yang dimana ini adalah PKP-nya 62.330.000. Untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun, tarif pasal 17 itu untuk 5%. Kalau kalian sudah mencatat ya, baik yang kelas yang aku maupun yang enggak aku pasti dicatatkan untuk 5% itu kisaran 0 sampai 60 juta. Ya enggak? Dan 15% nanti untuk 60 juta hingga 250. Begitu juga seterusnya. Karena ini PKP-nya 62.330, maka ini mentoknya di 2 tarif lapisan, di 5% dan 15%. Untuk perhitungan pertama, untuk 5% dikalikan dengan 60 juta, hasilnya 3 juta. Dan sisanya dari 62 juta ini dikurangi dengan 60 juta, sama dengan 2.330.000 ini dimasukkan dalam tarif kedua, yaitu 15%. Lalu kita kalikan 15% dikalikan dengan 2.330.000, ketemunya adalah 349.500. Sampai sini paham? Lanjut ya ke PPh pasal 21 tahun. Ini didapat dari mana Mbak? Ini didapat dari 3 juta yang hasil perkalian 5% dikalikan 60 ditambah dengan 15% dikalikan 2.330 yang ketemunya 349.500. Ini dijumlahkan nanti ketemunya 3.349.500. Paham? Nggak cukup sampai di situ perhitungannya. Kita ke PPh pasal 21 sebulannya, di mana untuk menghitung PPh pasal 21 sebulan itu ada dibagi 12. Jadi PPh pasal 20 setahun ini yang nominalnya 3.349.500 kita bagikan dengan 12, ketemunya 279.125. Ini adalah PPh pasal 21 tuan apa ini? Yang Muzaki yang akan disetorkan nanti. Untuk ini ada yang ditanyakan? Ini sudah ganti namanya. Sampai sini paham? Jadi nanti kalau kalian tes nanti kalau semisal ini perlu kalian hafalkan sama kalian cermati template-nya, urut-urutan hitungnya gitu. Lanjut ya. Yang nomor 2 itu soalnya apa? Menanyakan apa? Bonus. Oke, untuk bonus ini juga sama perhitungannya dengan PPh pasal 21 sebulan, cuma bedanya dia nanti ada di gaji. Kalau di PPh pasal 21 sebulan itu kan gajinya gaji pokok ya. Kalau yang bonus itu kita kalikan dengan 12. Jadi 12 dikalikan gaji pokoknya, yaitu gaji pokok tuannya yang Muzaki itu kan 8.600.000. Kita kalikan 12, ketemunya adalah 103.200.000, kayak gitu. Lalu jangan lupa ada bonusnya. Biasanya kalau bonus itu di soal itu biasanya paling belakang, soal paling ya satu soal itu nanti di kalimat paling belakang. Biasanya ada bonusnya dan ada juga bulannya. Nah di sini bonusnya dari Tuan Yahya Muzaki adalah 53.750.000. Dan untuk JKK sama JKM, JKK ini kita cuma kalikan dengan 12. Jadi untuk JKK, ini kan JKK per bulannya di sini kalau nggak salah kan berapa ini? 46.440.
kita kalikan aja dengan 12. Ketemunya nanti 557.280. Begitu juga JKM. Kalau tunjangan jabatan juga sama, kita kalikan dengan 12. Jadi untuk PPh pasal 21 atas bonus untuk penghasilan setahun, ini hasilnya dikalikan 12 dari bulanan ini. Jadi nominal yang dalam bulanan ini kita kalikan 12, kayak gitu. Paham? Nah, lanjut ya. Setelah menghitung gaji sampai tunjangan keluarga, kita masuk ke penghasilan bruto setahun. Sama juga didapat dari penjualan dari gaji sampai tunjangan keluarga, yaitu sebesar 197.176.880. Lanjut ya, sampai sini paham? Oke, lanjut. Untuk pengurangan penghasilan setahun, yang dimana kalau tadi biaya jabatan PPh pasal 21 sebulan itu 500.000, kalau yang bonus berapa maksimalnya? Iya, 6 juta. Jadi kalau kalian mau ngecek, ini dicek dulu biaya jabatan 5% kalikan penghasilan bruto. Ini kan hasilnya segini, 9 juta. Otomatis kan melebihi dengan batasnya kan, 6 juta. Maka hasilnya ditaruh aja 6 juta. Kayak gitu, jangan 5 kali 6 juta. Itu salah. Lanjut, sampai sini paham? Lanjut, untuk iuran pensiun juga sama nih. Persentasenya adalah 2% dikalikan dengan gaji pokok setahun. Nah, gaji pokok setahunnya ini menggunakan gaji yang sudah dikalikan dengan 12. Jadi iuran pensiun merupakan 2% dikalikan dengan gaji pokok setahun, dikalikan 103.200.000. Ketemunya adalah 2.064.000. Begitu juga untuk iuran JHT juga sama, 1% dikalikan dengan gaji pokok setahun, yaitu sebesar 1.032.000. Kalau sudah, ini masuk ke jumlah pengurangan, di mana jumlah pengurangan adalah ditambahkan dari biaya jabatan hingga iuran JHT. Ketemunya adalah 9.096.000. Paham? Paham, lanjut ya. Untuk penghasilan neto setahun juga sama, didapat dari mana Mbak? Didapat dari penghasilan bruto setahun dikurangi dengan jumlah pengurangan. Di sini kan penghasilan bruto setahunnya kan 197.176.880, ya enggak? Dikurangi dengan jumlah pengurangannya. Jumlah pengurangan di sini kan 9.096.000. Kita kurangkan, ketemunya adalah 188 juta sekian. Kayak gitu. Paham? Lanjut. PTKP juga sama, ini wajib diisi ya teman-teman. Wajib pajak sendiri itu 54 juta, tambahan menikah 4,5 juta, tambahan 3 orang tanggungan itu ada 13,5 juta. Nah nanti kalian baca soal dulu. Untuk kode PTKP-nya nanti kalian jangan terkecoh langsung K3. Biasanya itu ada tambahan kayak suaminya atau dia punya saudara tiri atau bagaimana, itu kalian harus cermati itu adalah K3 atau K2. Jadi langsung jangan langsung misalnya kalau misalnya ada tuan Nyonya Nisa nih menikah anak 3, kalian langsung menulis K3. Padahal di situ ada jenderannya bahwa dia mungkin menanggung orang tuanya yang belum berpenghasilan. Nah itu juga perlu dicermati. Kayak gitu ya. Lanjut, tadi sudah PTKP setahun, masuk ke PKP. PKP ini juga sama, didapat dari PTKP kalau nggak salah PTKP setahun dikurangi dengan bentar. Ini didapat dari penghasilan ada yang tahu nggak ini PKP ini dapat dari mana? Ya, udah paham ya? Bisa aku jelasin ya ini ya. Oke, lanjut. Nggak sampai itu juga untuk PPh pasal 21 atas bonus itu ada 2 perhitungan. Yang dimana 2 perhitungannya adalah penghasilan setahun, yang dimana ada bonusnya. Yang kedua adalah yang tanpa bonus. Jadi nanti kalian bedanya itu nanti tertera. Kalau semisal ini PPh bonus yang penghasilan setahun sama kayak PPh atas gaji, berarti nominal kalian salah. Pasti ada yang salah. Soalnya bedanya dari 2 perhitungan ini terletak pada bonus apa enggaknya. Kayak gitu.
Lalu untuk PP atas bonus ini didapat dari PPh pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus yang 11.412 dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang atas gaji sebesar 3.349.500. Nanti kurangkan ketemunya adalah 8.062.500. Paham? Ya. Itu sama yang perhitungan pertama. Beda. Kalau perhitungan pertama ini kan ada bonusnya. Bukan. Yang mana? Yang ini sama. Kalau PP atas gaji ini sama kayak yang bulanan. Gitu. Cuma nanti yang di bonus itu perhitungannya ada dua. Dua kali. Iya, 2 kali. Dan kalian harus menghafalkan template-nya. Garis urut. Gitu. Ya. Yang gimana? Sambat? Perlu apa? Oke, lanjut nomor 3 soalnya apa? Habis bonus. Saya tak minum dulu ya, Dek. Nomor 3 Pak? Yang bulan pertama? Januari? Oh ya, yang Desember beda di bonusin. Bulan Desember. Terus nomor 4? Nah, take home pay ini adalah gaji bersih Tuan Yahya. Yang dimana untuk menghitung take home pay ini kalian tinggal menuliskan gaji pokoknya sebulan. Ini didapat dari gaji pokok Tuan Yahya, yaitu sebesar 8.600.000. Ini. Terus tambahan. Ini tambahan itu hanya khusus untuk tunjangan jabatan sama tunjangan keluarga. Jadi nanti kalian nggak usah perlu memasukkan ada PJKK, JKN itu nggak perlu. Kalau di dalam THP. Jadi nanti kalau misalnya ada tunjangan pajak, jabatan keluarga, tiga-tiganya dimasukkan ke dalam THP. Gitu. Paham? Dan nominalnya ini didapat dari soal. Biasanya tuh di soal udah diketahui tunjangan jabatan itu berapa, keluarga berapa, pajak berapa. Nanti tinggal kalian masukkan ke dalam take home pay. Jadi kalian nggak perlu hitung kembali. Biasanya kalau menghitung tuh cuma jumlahnya aja. Misal ini gaji sebulan 8.600.000 ini dikurangi dengan 3.280.000. Dapat dari mana Mbak 3.280.000? Ini didapat dari penjumlahan dari tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga. Ketemunya 3.280.000. Paham? Setelah itu ditambah dari 8.600.000 ditambah dari 3.280.000. Ketemunya adalah 11.880.000. Oke, lanjut ya. Kalau ada tambahan penghasilan, otomatis ada pengurangan. Ya, pengurangan juga sama. Yang dimasukkan hanyalah PPh 21, iuran JHT dan iuran pensiun. Kalian perlu diingat-ingat. Kalau tambahan itu yang dimasukkan adalah tunjangan. Kalau pengurangan itu adalah PPh sama iuran. Di sini PPh 21 didapat dari PPh 21 sebulan Tuan Yaya. Sini. Kasih hitungin. Sebesar 279.125 dimasukkan ke dalam pengurang di PPh 21. Begitu juga iuran JHT juga sama, didapat dari iuran JHT PPh 21 sebulan yang ini. JHT sama pensiun juga sama. Setelah itu nanti kalian tambahkan, ketemunya nanti 537.125. Nggak sampai itu juga, kalian harus mengurangkan dari jumlah tambahan yang 11.880.000 dikurangi dengan dari pengurang 537.125, ketemunya 11.342. Gitu. Nanti ketemunya ini maksudnya tuh cash. Sampingnya ini natural kosong, kenapa Mbak? Di soal itu nggak ada naturalnya nggak? Kalau kalian cermati, ada naturalnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kalian kosongnya aja. Jangan memaksa untuk diisi. Kalau sudah, untuk menghitung totalnya ini 11.342 ditambah dengan natural. Kalau misalnya naturalnya diisi, kalian tinggal tambahkan. Kalau misalnya naturalnya kosong, kalian langsung menuliskan ini
17.342.875. Untuk take home pay ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut. Soal berikutnya juga sama. Bulan Desember. Bukti pemotongan kupon. Nomor 5 ya? Iya. Oke, untuk kuponnya ini kalian masih bingung nggak kalau kupon ngisinya? Masih? Aku jelaskan ya. Untuk kupon ini adalah digunakan untuk pegawai tetap, baik gaji bulanan, mingguan, harian atau lainnya. Kalau ada pegawai tidak tetap, nanti jangan dimasukkan ke bukti potong kayak gitu. Paham? Nah, nanti nomor urutnya ini 1 strip 1, 12 ini apa? 12 adalah jumlah bulannya. 22 ini adalah tahunnya. Kalau di tahun soal 2023 nanti kalian isikannya 23 gitu. Dan 00001 ini adalah jumlahnya. Kalau pegawai tetap ada 10, kalau misalnya nanti kalian disuruh buat 5 kupon, nanti yang pegawai kedua nanti ini diisikan 2. Jadi 001, 002 sampai 005 kayak gitu, paham? Dan untuk nama NPWP pemotong pajak dan nama pemotong pajak itu diisi perusahaan, bukan diisi nama pegawai atau NPWP pegawai kayak gitu. Di sini kan NPWP pemotong sama nama pemotong sudah tertera di soal, kalian tinggal diisikan aja. Lalu nama pegawai di sini kan Tuan Yahya, juga ada NPWP, terus ada alamatnya juga. Statusnya jangan lupa kalian sering kalau aku koreksi itu dicentang, padahal kalau di sini itu disilang, kayak gitu. Jangan lupa ya. Terus untuk jumlah tanggungannya juga sama, ini diisi baik K3 atau TK0 kayak gitu. Dan jabatan, kalau misal di soal nanti jabatannya direktur utama gimana? Apa? HB itu apa ya? Baru tahu ya. Tapi biasanya nggak sampai gitu kok soalnya, paling ya TK0, K0 kayak gitu. Terus soal jabatan, di sini kan cuma disoalkan cuma pegawai tetap. Nah, nanti kalau misal jabatannya direktur utama, bendahara keuangan itu ditulis, jangan sampai kosong. Jadi di sini tuh bobotnya paling gede kalau SPT. Ya cukup waktu. Udah ada, biasanya kalau formulir SPT lampiran itu udah ada, ini disediakan. Yang kalian hitung panjang itu yang PP bulanan sama bonus. Tuh, hitungnya panjang. Ya, jangan sampai kalau udah masuk kupon, ini semua nominal itu disetahunkan. Dalam artian dikalikan dengan 12. Kalau gaji pensiun ini kan gaji tuannya kalau nggak salah 8.600.000. Kalian kalikan dengan 12. Jadi ini semua nominalnya itu disetahunkan. Jangan sampai ada yang pakai bulanan. Nah, perlu diingat kalau tunjangan PPh nanti itu adalah tunjangan pajak. Kalau di soal ada tunjangan pajak, nanti kalian masuk di tunjangan PPh, enggak tunjangan lainnya. Perlu diingat ya. Kalau tunjangan lainnya itu hanya ada tunjangan jabatan, transport sama keluarga. Kalau tunjangan pajak itu masih tunjangan PPh, kayak gitu. Paham? Oke, lanjut. Di sini kan tunjangan PPh itu kan ada sebesar berapa tadi? Enggak ada ya tunjangan. Berarti ini masuk tunjangan lainnya. Yang dimana tunjangan lainnya ini didapat dari ini dijumlahkan ini. Dari kalian ngambilnya dari PPh yang ada bonusnya. Jadi jabatan yang di bonus ini 31.800.000 kalian tambahkan dengan tunjangan keluarga 7.560.000. Nanti dimasukkan ke dalam tunjangan lainnya. Seperti itu. Begitu juga dengan premi. Premi kalian juga ambil di PPh 21 yang bonus. Premi itu yang kayak JKK sama JKM kayak gitu. Setelah itu nanti poin 7. Kalau jumlah natura ini nggak perlu diisi. Kenapa Mbak? Soalnya di informasi soal nggak ada natura. Kalau nggak ada natura itu nggak perlu diisi. Langsung ke poin berikutnya.
yang dimana poin 7 ini adalah jumlah dari poin 1 sampai dengan poin 6. Kalian jumlahkan. Nah, nanti ketemunya sebesar 143 juta sekian. Sampai sini paham? Nah, bonusnya ini dimasukkan. Tadi kan bonusnya Tuan Yahya kan sebesar 53.750.000 dimasukkan ke dalam bonus. Setelah itu, ini nanti jumlah penghasilan bruto di poin 9 itu didapat dari poin 7 ditambah dengan poin 8. Yang dimana poin 7 itu adalah jumlah, poin 8 adalah bonus. Kalian tambahkan, ketemunya nanti hasilnya dimasukkan ke poin 9. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Kalau bingung ditanyakan aja nggak apa-apa. Kelihatan nggak sih, Dek? Atau burung? Udah kelihatan? Oke. Burung nggak? Iya, paham nggak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Lanjut ya. Kalau biaya jabatan juga sama, dia disetahunkan. Setahun biaya jabatan itu berapa juta? Maksimalnya 6 juta, ya 6 juta dituliskan di sini. Untuk poin 8 itu tidak perlu karena dia sama dengan poin 10. Jadi setelah kalian mengerjakan di poin 10, langsung lompat ke poin 12 di mana iuran pensiun dan iuran JHT. Ini juga sama, iuran pensiun dan JHT ini didapat dari PPA yang ini bulanan, yang bonus. Ini ditambah dengan ini, yang dimana iuran pensiun dalam bonusnya itu sebesar 2.064 ditambah dengan iuran JHT sebesar 1.032.000 ditambah, habis itu dimasukkan ke dalam poin 12 yaitu 3.096.000. Sudah paham? Lanjut ke poin 13 di mana adalah jumlah pengurangan dari poin 10 ditambah poin 11 ditambah 12. Karena poin 11-nya kosong, kalian menambahkan dari poin 10 sama poin 12 aja. Sebesar 9.096.000. Tuh, sampai sini paham? Sebenarnya kalau ngisi bupot itu sama aja kayak kalian ngisi PPA bulanan maupun bonus. Cuma nanti di bukti potong itu dia dikalikan dengan 12, disetahunkan gitu. Oke, lanjut. Jangan lupa ya, kalau udah masuk di PPA pasal 21 yang poin 22B itu poin 24 juga diisi, jangan dikosongkan. Lalu jangan lupa untuk masuk tanda tangan cap perusahaan. Ini adalah nama pemotong pajak perusahaan, jangan nama lengkap dari nama pegawai. Karena kan yang motong otomatis yang perusahaan. Kalau pegawai kan hanya dia membayar pajaknya itu berapa di bank. Kalau pemotong itu pemotong perusahaan. Yang dimana ini ada nama lengkap PT Cahaya Umat, NPWP juga sama. Nah, untuk bukti potong itu adalah akhir tanggal dan bulan. Kalau Januari berarti ini nanti tinggal tanggal 31 bulan 12 karena Januari sampai Desember. Dan tahunnya 2022. Kalau semisal 2023 itu juga sama 2023. Jangan diisi kalau bukot itu adalah tahun berikutnya. Kalau semisal di soal 2023, nanti bukotnya ini jangan 2024, tetap 2023. Cuma nanti akhir tanggal sama bulannya ini 12. Paham? Oke, lanjut nomor 6. Ya, sampai sini paham dulu nggak bukot? Gampangannya gini Cak. Nah, bukot itu pokoknya kalian nominal lagi seko PPA bulanan, PPA bonus. Pokok ini. Nah, jadinya Mbak Ica ini, nah PPA bukot itu mesti PPA bonus. Nominalnya dapat dari situ. Kayak gitu. Nanti kalian tinggal kalikan 12. Nah, untuk kebetulan kalau kalikan 12 itu, ini dilihat dulu nominalnya. Kalau misalnya iuran jabatan iuran pensiun sama JHT, tunjangan jabatan sama itu, nanti kalian lihat di PPA bonus nominalnya kayak gitu. Paham? Lanjut nomor 6, soalnya apa? Bulan Oktober. Nah ini, kalian bingung nggak kalau jurnal? Bingung nggak? Di situ jurnalnya apa yang ditanyakan? Oktober aja atau sampai Desember? Nomor 6 itu dia jurnal tentang kalau nggak salah ya.
Gini, gampangannya kalau jurnal terutang itu otomatis dia kan punya utang. Kayak perusahaan kan ingin membayar, kalau membayar bisa otomatis ada utangnya ya. Nah itu akhir tanggal. Ini kalau jurnal terutang itu nggak akhir tanggal. Misal Oktober, ini yang ada hanya akhir tanggal Oktober aja, tanggalnya 31. Nanti debitnya ada biaya gaji dan upah, ada utang PPh 21, ada JHT, pensiun, dan gaji upah. Sebelum mengisi jurnal, kalian isinya otomatis ke daftar gaji. Kalian buat daftar gaji terlebih dahulu, ya enggak? Nah, misalnya kalian nanti UTS, kalau misalnya ada soal jurnal, nanti kalian orat-orat aja di orat-oratan di misalnya bikin daftar gaji. Daftar gaji juga sama. Ini gaji pokok dari Tuan Devi, Tuan Yahya, 8.600.000. PJKK juga didapat dari bulanan, PJKM juga sama. PJKM ini JHT, pensiun juga sama. Nah, untuk tambahan, kalau kalian ingat kalau tambahan itu ditanggung pegawai atau perusahaan? Perusahaan atau pegawai? Kalau tambahan? Ya, perusahaan. Jadi untuk JHT sama pensiun ini nanti presentasenya itu adalah yang ditanggung perusahaan. Lalu dijumlah gitu. Jadi jumlah ini didapat dari gaji pokok hingga tunjangan keluarga. Gitu. Natura ini kosong karena di informasi nggak ada keterangan natura. Total juga sama. Ini didapat dari jumlah ditambah dengan natura. Gitu. Nah untuk potongan, kalau potongan ditanggung perusahaan atau pegawai? Ya, jadi untuk JHT sama pensiun nanti ditanggung pegawai yang dimana untuk JHT-nya persentasenya adalah 2%, pensiunnya juga sama ada 1%. Nah, premi itu dikosongkan karena premi kan sudah ditanggung dengan perusahaan. Nggak mungkin dong premi masa ditanggung pegawai, kan enggak. Kalau udah ditanggung perusahaan, kalian di sini di potongan nggak perlu diisi, nggak usah bingung, langsung dikosongin aja. Langsung ke jumlah potongan, yang dimana jumlah potongan ini didapat dari PPh 21 sampai ditambah dengan pensiun. Ketemunya 537 sekian. Begitu. Paham? Langsung ke kas dibayar. Kas dibayar dapat dari mana, Mbak? Kas dibayar didapat dari total dikurangi dengan jumlah potongan. Ini totalnya kan 12 juta sekian. Dikurangi dengan jumlah potongannya kan 537. Dapatnya adalah 11 juta. Gitu. Terus setelah ini nominalnya dapat, itu kalau nggak salah diasumsikan satu pegawai ya. Kalau 10 pegawai itu juga sama, nanti hasilnya namanya juga sama, gaji pokok juga sama. Kalian nanti tinggal kalau misal diasumsikan 10, kalian kalikan 10 aja, gaji pokok kali 10, gaji kakak kali 10 juga gitu. Paham? Nah nanti ketemunya di nominal terakhir ini dimasukkan ke dalam jurnal. Ingat, kalau jurnal itu yang diisi adalah utangnya dulu. Di sini kan utang PPh 21 ini kan sebesar 279 ditambah dari perhitungan kalian ini. Kalau nggak salah 279 ini di potongan. Kalian kalau nulis jurnal itu yang diisi di potongan, bukan tambahan. Karena ini kan kalau jurnal kan otomatis ditanggung pegawai kan, ya enggak? Kalian masukinnya di potongan aja, bukan tambahan, gitu. Setelah kalian mengisi dari utang PPh sampai iuran pensiun, di sini ada utang gaji upah. Dapat dari mana Mbak utang gaji upah? Didapat dari kas dibayar nominal terakhir 11 juta ini dimasukkan ke dalam utang gaji dan upah. Setelah dimasukkan semua, kalian tinggal tambahkan aja dari biaya gaji dan upah ini. Didapat nominalnya dapat dari penjumlahan dari utang PPh 21 sampai utang gaji dan upah. Sampai sini paham? Untuk jurnalnya, kalau ada misalnya jurnal membuat November juga sama. November itu nanti ada tanggal 1, itu adalah pembayaran gaji di bulan Oktober. Lalu ada tanggal 10. Tanggal 10 itu apa? Tanggal 10 adalah batas penyetoran PPh pasal 21. Tanggalnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau Oktober berarti tanggal 10 bulan apa? Setelah Oktober bulan November. Sampai sini paham? Ya lanjut nomor selanjutnya. Itu tentang apa? Ya, bulan
Oktober berarti pembayaran gaji di bulan November. Ini juga sama, utang gaji dan upah. Ini tanggal 1 adalah pembayaran gaji. Pokok tanggal 1 adalah pembayaran gaji, yang dimana nominalnya itu didapat dari bulan sebelumnya. Utang gaji dan upah ini di bulan November, nominalnya didapat dari utang gaji dan upah di bulan Oktober. Itu ngambilnya kalian dari bulan sebelumnya. Kalau sudah ke tanggal 10 ini juga sama dengan tanggal 30, didapat dari bulan sebelumnya. Jadi kan dulu kalau tes kan kalau dulu ya kalau yang kemarin yang aku itu kalau akhir bulan itu kan dapat dari daftar gaji bulan itu sendiri. Tapi kalian kan pasti kesulitan kan? Kalau kesulitan kalian ambil aja dari bulan sebelumnya. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 30 itu diambil dari bulan sebelumnya. Kalian tinggal di cross check aja. Ingat, kalau ngisi jurnal itu adalah utang dulu, jangan debitnya dulu. Paham? Oke, lanjut nomor berapa? Oke, untuk SPT masa ini kalian perlu diingat, SPT masa adalah namanya SPT induk, yang dimana SPT masa induk itu ada 2 halaman. Ada 2 halaman yang dimana nanti ada lampiran. Kalau yang aku ampu, kalau yang enggak aku ampu mesti ditanya mesti dijelaskan lampiran dulu enggak yang dikerjakan. Ya enggak? Ya enggak, SPT dulu, SPT masa dulu atau lampiran dulu yang dikerjakan? Lampiran. Ya, lampiran dulu. Karena ini di soal ini tidak ada pegawai tidak tetap, enggak ada, hanya pegawai tetap. Nanti yang diisi adalah lampiran 1 sama lampiran 4. Yang dimana untuk lampiran 1 ini berisikan ini masa pajak. Itu masa pajaknya 12. Itu adalah bulannya. Ini tahunnya juga. Jangan lupa dicek silang. Kalau misal dia masa pajaknya ngitung Oktober, wah berarti 1 masa pajak. Kalau Desember itu nanti masuknya di 1 tahun pajak. Paham? Dan NPWP pemotong ini jangan lupa, setiap ada nama NPWP pemotong itu diisi NPWP perusahaan, bukan NPWP pegawai. Gitu. Nah, di situ di soalnya diasumsikan 10 pegawai tetap namanya sama. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya pegawai 2 kok nggak ada, Mbak, pegawai 3 sebenarnya nggak ada. Kalian samakan aja dari 10 pegawai tetap ini, NPWP-nya juga sama, Tuan Yahya Muzaki, namanya juga sama, kode objek pajak itu kalau PPh pasal 21 itu kode objek pajaknya adalah 21/100/01 itu digunakan untuk pegawai tetap. Kalau pensiun itu nanti kode objek pajaknya belakangnya ini adalah 02. Untuk yang pegawai tidak tetap itu nanti yang bagian akhirnya adalah 03. Gitu. Karena ini pegawai tetap maka ini diisikan 01 semuanya. Lalu jumlah penghasilan bruto ini didapat dari perhitungan kalian. Yang dimana kalau nanti bulan Desember itu nanti penghasilan brutonya kayak gini perhitungannya. Yang dimana nanti ada penghasilan bruto PPh 200 bulan. Itu kan kalau bulanan ada penghasilan bruto, ya enggak? Ditambah dengan penghasilan bruto setahun. Yang perhitungan bonus itu kan ada 2, di mana ada penghasilan setahun sama gaji. Itu kan masing-masing ada penghasilan bruto, ya enggak? Yang penghasilan setahun ini dikurangi dengan penghasilan atas gaji. Setelah itu nanti ditambah, ketemunya adalah PPh penghasilan bruto nanti di SPT masa Desember. Gitu. Ini ada ditanyakan. Ini jumlah penghasilan bruto didapat dari penghasilan bruto sebulannya Tuan Yahya. Diambilnya yang sebulan. Ini dikalikan dengan 12. Sampai sini paham? Paham? PPh dipotongnya juga sama. Nah, nanti kalau sudah kalian totalkan aja, ketemunya 657 sekian. Ini untuk penghasilan bruto
Dan PPh pasal 21 80 juta. Karena ini sudah dihitung lampiran 1 masuk ke SPT langsung ke SPT masa induk. Ini diisi pegawai tetapnya 10. Karena itu kan yang diasumsikan soalnya 10. Diisi 10, cuma penghasilan brutonya didapat dari jumlah kalian tadi itu. Di jumlah ini penghasilan bruto yang terakhir. Begitu juga dengan jumlah terakhir PPh dipotong. Nanti dimasukkan ke dalam sini. Kalau yang ditayangan pegawai tetap dari poin 2 sampai dengan poin 10 itu kosong. Karena dia soal, pokoknya kalian harus teliti membaca soal. Di situ ada pegawai tetapnya aja atau ada tambahan pegawai tidak tetap. Itu perlu dicermati. Setelah itu, setelah di poin 11 langsung masuk ke poin 14. Yang dimana poin 14 ini didapat dari poin 12 ditambah dengan poin 13 ini nggak diisi ya. Kalian langsung isinya disamakan dengan poin 11 aja. Pokok di SPT masa induk poin 14 sama dengan poin 11. Tuh. Ini baru halaman 1. Halaman 2 ini ada NPWP pemotong, NPWP perusahaan. Gitu. Karena ini digunakan untuk objek pajak finalnya kan nggak ada, dikosongkan aja. Lampiran jangan lupa disilang. Kalau lampiran dari 1 sampai 7 kalian isinya lampiran 1 sampai 4, 1 sama 4 aja. Yang disilang adalah lampiran 1 sama lampiran 4. Jangan disilang semua. Lampiran ini disilang ketika kalian ngerjainnya lampiran apa aja. Jangan disilang semua kayak gitu. Lanjut ke pernyataan tanda tangan pemotong. Nah, di sini juga pemotongnya adalah perusahaan, bukan dari pegawai. Ini disilang. NPWP juga dari perusahaan, namanya adalah dari perusahaan, tanggalnya adalah bulan berikutnya. Kayak gitu. Nah, ini tanda tangan dan tanda tangan kalian sendiri. Pokoknya nanti UTS kalian pinter-pinternya nyampe SPT masa atau enggak. Di sini paham? Ya, oke lanjut. Lanjut ke soal nomor berapa? 9 tuh. Kalau penyetoran kapannya itu? Kalau Oktober berarti tadi aku menyampaikan kalau PPh pasal 21 itu penyetorannya tanggal berapa? 10 bulan. Nah, kalau ini kita akan Oktober berarti nanti kapan penyetorannya tanggal? Itu. Terus nah, kalau kalian hitung dulu itu ada kemarin waktu pertemuan 1 sampai 7 itu untuk penyetoran itu dia menggunakan BPN, bukti penerimaan negara. Biasanya ini kalian kalau aku dulu tes itu tahun ini udah ada atau belum ya? Ya udah disediakan, kalian tinggal ngisi. Dan di mana ini tanggal? Kalau misalnya tanggal Oktober berarti tanggal Oktobernya, tanggal 1 bulan Oktober. Tanggal buku adalah tanggal berikutnya. Di sini tanggal 2 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Terus kode cabang bisa juga ada, gak ada. Nah, ini ada NTPN. NTPN ini dimasukkan ke dalam lampiran 4 bagian NTPN. Oh, gitu. Kode billing data juga udah ada. Ini NPWP, nama, alamat, kota itu diisi pegawai, bukan perusahaan. Nomor objek pajak ini adalah, ini dapatan ya. Ini 413 kali 21 ini adalah nomor objek pajak PPh pasal 21. Jadi kalian nggak boleh ini isinya di awur atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu jangan. Terus mata anggaran udah ada. Jenis setoran, ini ada jenis setoran 100. Kalau jumlahnya ini didapat dari potongan lampiran 1 PPh dipotongnya. Gitu. Sampai sini paham? Dan masa pajaknya ini kalau Oktober berarti ya Oktober. Tahunnya kalau misal di soal 2023 isi 2023. Jangan isi 2024 karena itu bukan SPT. Ada yang ditanyakan? Sudah? Sampai sini paham? Lanjut deh. Sudah, selesai. Nomor 2. Siapa apa sih? Nomor 2 itu apa?
Nomor 2 Saleh. Nomor 2 ini. Nah, kalian kalau ngisi nanti di UTS, kalian jangan lupa di jawaban kalian diisi perincian ini. Ada nama, NPWP, alamat ini dari perusahaan dulu. Kalian kan kalau baca soal mesti kan ada kan namanya ditulis dulu perusahaannya, NPWP perusahaan ditulis dulu, alamat diisi dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalian saat mengerjakan, saat menghitung itu mudah. Jadi kalian nanti gak biar bolak-balik kayak gitu, paham? Nah ini bedanya kalau di mingguan dia ada natural, ya enggak? Ada yang apa enggak perhitungan natural gimana? Natural tuh kayak sembako. Jadi di situ soalnya ada beras sama gula putih. Berasnya berapa kilo? 10 kilo dengan harganya 12,5. Gula putih harganya. Nah, untuk hitung natural ini untuk beras dikalikan dulu dari 10 kilo dikalikan dengan harganya 12,5. Nanti ketemunya 125.000. Begitu juga dengan gula putih 2,5 dikalikan dengan harganya ketemunya 37.500. Setelah itu nanti kalian tambahkan ketemunya adalah ini naturalnya. Ini natural dipakai untuk nanti masuk rekap daftar gaji sama nanti atau enggak di SPT enggak kuat gitu. Paham? Perhitungannya juga sama kalau mingguan. Di situ nah ini kode PTKP-nya K0. Kenapa K0? Di soal itu kenapa? Kenapa dia K0? Tanggung suaminya. Ya. Untuk perhitungan mingguan ini gaji sebulannya jangan lupa kalian dikalikan 4 karena satu bulan itu kan ada 4 minggu, ya enggak? Dikali dengan gaji per minggu. Nyonya Rahmawati ini kan gaji per minggunya adalah 2.175.500. Kalian kalikan dengan 4. Ketemunya adalah 8.702. Nah, ini tunjangan pajak diisi dari nominalnya. Pokok kalau ada informasi soal itu diisi, jangan sampai nggak diisi. Nah, ada yang tahu nggak tunjangan jabatan sama transfer itu nggak diisi dalam mingguan? Ada yang masih ingat nggak? Pegawai tetap apa? Bulanan, harian, atau apa? Iya, bulanan. Terus kalau udah di penghasilan bruto, penghasilan bruto ini juga sama. Dari gaji sebulan ini ditambah dengan tunjangan pajak, ketemunya adalah 8 juta sekian. Paham? Nah, lanjut ke pengurang penghasilan, di mana 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Ini penghasilan bruto kalau mingguan itu pakainya 500.000 atau 6 juta. 500. Karena ini dikalikan dengan penghasilan bruto yang kurang dari 500, maka pakainya yang hasil perkaliannya. Kalau lebih dari 500 itu nanti isinya kalian 500.000 gitu. Kalau sudah langsung ke jumlah pengurangan, langsung aja nggak usah ditambah, langsung dimasukkan ke nominal biaya jabatan. Paham? Dan penghasilan neto sebulan ini adalah penghasilan bersih yang dimana penghasilan bruto sebulan dari Nyonya Rahmawati yang 8 juta sekian dikurangi dengan jumlah pengurangan 441 sekian. Nanti ketemunya adalah 8.388. Nggak sampai itu, kalian nanti kalau penghasilan neto sebulan jangan lupa ditambah dengan penghasilan neto setahun. Begitu, nanti jangan sampai bulanan aja mentok langsung PTKP, jangan. Kalau setahun juga sama dikalikan dengan 12. Jadi 12 dikalikan penghasilan neto bulanan ini, ketemunya 100 juta. Paham? Sampai ini aku jelasin atau udah paham? Ada yang tanyakan? Ya? Nihil. Kalau nihil itu nanti PKP-nya minus. Misal kalau dia minus 2 juta, itu tetap nihil. Gitu. Karena dia nggak berhitung. Atau dikatakan adalah kurang bayar. Nah ini PKP-nya adalah 46 juta. Kalau 46 jutanya maksudnya berapa tarif? Satu tarif atau? Ya, kalian langsung aja 5%.
5% dikalikan dengan PKP-nya langsung. Ingat PKP-nya ini dibulatkan. Maksudnya yang 0 belakang itu nggak usah diisi. Misalnya kalau 600 jangan diisi langsung 000 gitu. Langsung ketemunya PPh setahunnya adalah 2.332.800. Nah, di sini di soal itu kan bagaimana cara menghitung PPh 21 sebulan jika tidak ber NPWP. Kalau nggak di NPWP berapa kalikan? Dikalikan berapa persen? Nah, harus 20%. Nah, nanti untuk kalian hitung itu nggak usah hitung dari awal lagi. Kalian tinggal PPh bulanan ini yang 194 dikali langsung dengan 120%. Ketemunya adalah 233. Jadi kalian nanti hemat kertas, nggak usah buat template lagi. Gitu, sampai sini paham? Ya, lanjut ke soal berikutnya teman. Kok ini kayak error ya? Error semua? Ya kan? Apa? Soal kan bisa deh. Lanjut. TKP itu juga sama. TKP ini juga sama. Penambah penghasilan itu hanya ada gaji sama tunjangan. Kalau gaji sebulannya kan kalau di minggu ini kan 4 minggu kalikan dengan gaji per minggu. Ketemunya 8702. Tunjangan pajak juga sama. Tunjangan pajak ini didapat dari soal. Kalian nggak perlu hitung. Terus penghasilan bruto juga sama. Kalian tambahkan dari gaji sebulan ini ditambah dengan tunjangan pajak. Dengan nanti penghasilan bruto. Natura. Nah, ini natura ini masuk sebesar 162.500. 162.500 ini didapat dari kalian menghitung tadi yang natura. Ini dapat dari ini. Paham? Setelah natura itu masuk ke penghasilan neto sebulan atau penghasilan bersih, yaitu didapat dari 8 juta ini penghasilan bruto dikurangi dengan naturanya. Jadi 8 sekian ini dikurangi dengan natura sebesar 162 sekian sama dengan 8.388 sekian. Apa? 882 dikurangi 162 masuk segitu. Iya. Iya ya. Sip. Ngantuk iki aku ngitungnya. 8 berapa, Dek? Ngantuk iki ngitungnya. Terus PPh bulanan ini kalian tinggal kopas aja yang pakai sebulan, jangan pakai yang nggak ber NPWP. Ingat, kalau TKP itu pakainya PPh 21 sebulan. Kalau nggak NPWP itu nggak usah dimasukkan, nanti mempengaruhi perhitungan selanjutnya. Nah, setelah itu nanti didapatkan hasilnya ini 8 sekian. Di sini paham? Ya, lanjut atau mau break bentar? Lanjut aja atau gimana? Lanjut aja sedikit. Lanjut ini apa ini? Bupot. Bupotnya juga sama. Gimana? Ini toh. Ini nanti kayak masuknya ke dalam bupot ya. Bupot agak SPT. Disetahunkan. Pokok kalau bupot sama SPT itu disetahunkan, nggak ada nominal yang pakai bulanan, gitu. Yang ini warnanya ya. Pokok perhitungannya nanti sama dengan perhitungannya yang itu apa namanya tuan Yahya. Lanjut ya, lanjut aja ya. Langsung habis bupot apa? Jurnal. Oke, lanjut ke jurnal. Nah, ini kalau buat jurnal, kasarannya kalian buat rekap. Tapi kalau di rekapnya tak bikin mudah. Itu kan diasumsikannya jumlahnya karyawan 10. Gajinya kan 8.702. Ini didapat dari yang ini gaji sebulannya tuan Nyonya Rahmawati, ya enggak?
dikalikan langsung kali 10, ketemunya 87 juta sekian. Tunjangan natural potongan itu sama, dikalikan 10. Jadi nanti kalian murid-muridnya nggak usah pakai 1 sampai 10 itu nggak usah, langsung kalian kalikan dengan jumlahnya. Nanti ketemunya kas dibayar ini adalah 87 juta sekian. Paham? Nanti pokok misal kalau ada asumsi, kalian nggak usah panik kayak, aduh pegawai satuannya mana sampai 10, nggak usah, itu nggak perlu. Kalian cuma samakan nama NPWP sama, namanya sama, nominalnya juga sama. Nah, kalau mempercepat kalian langsung kalikan dengan asumsinya. Kalau di soal diasumsikannya 20, kalian kalikan dengan 20 gitu. Cara cepatnya gitu. Udah paham sampai sini? Nyarekap. Masuk ke jurnal. Di situ kalau nggak salah ditanyakan bulan Juli terutangnya. Kalau terutang itu tanggal berapa yang masuk? Akhir bulan atau pakai yang 3 jurnal, 3 tanggal? Kalau yang terutang, beda loh jurnal terutang sama jurnal pembayaran. Kalau terutang pakainya akhir bulan. Jadi kalau akhir bulannya ada biaya gaji dan upah, itu paten debit, kreditnya otomatis utang PBH 21 sama utang gaji dan upah. Ingat kalian kalau ngisi jurnal tadi ngisinya debit dulu atau kredit dulu? Kredit. Oke, untuk PPH 21 ini kreditnya 1.944 didapat dari potongan ini. 1.944. Lalu utang gaji dan upah ini didapat dari kas dibayar. Ingat, kalau utang gaji dan upah itu dapatnya dari kas dibayar. Baik kalian catat maupun kalian foto nggak apa-apa. Terus setelah kita membuat jurnal terutang, itu otomatis masuk ke pembayaran gaji. Nah, kalau pembayaran gaji itu berarti bulannya tetap bulan Juli atau bulan berikutnya. Ya, otomatis nanti. Nah, nanti kalau tanggal akhirnya tuh nggak usah diisi ya. Kalian nggak usah perlu ngisi tanggal akhir. Kalau bulan Agustus ini cepetannya cara cepatnya itu hanya diisi 2 tanggal aja. Tanggal 1 itu tanggal pembayaran gaji. Tanggal 10 adalah tanggal setoran PPH 21. Ini didapat dari rekap. Nah, sebentar contohnya ini utang gaji dan upah dapatnya dari bulan sebelumnya. Utang gaji upah bulan Juli itu nanti kreditnya kas. Tanggal 10 itu adalah utang PPH 21 didapat dari juga bulan sebelumnya yaitu 1 juta sekian, kasnya juga sama. Sampai sini Pak. Gimana? Bener sama aja deh, cuma kalau di sini kalau kalian mau ngisi tanggal akhir, kalian harus ngisi rekapnya sampai 1 kalian mau? Itu cukup waktu nggak nanti do tes? Itu sebenarnya sama aja kalau kalian mau ngisi tanggal akhirnya juga nggak apa-apa, kalau mau sampai mentok sini juga nggak apa-apa. Biasanya itu tergantung soalnya, mintanya tanggal apa gitu. Sampai sini paham? Ya? Udah mulai capek kayak? Ada yang ditanyakan nggak? Anak sing ganjel nggak? Tadi yang lampiran, yang mulai datang, jadi diisi Lampiran 2. Ini bedanya dari lampiran 1 sampai lampiran 7 itu ada beberapa yang kalian nggak perlu isi. Biasanya kalau lampiran 3 itu kan objek final, kan nggak ada dong. Kan kita misinya di objek tidak final. Bedanya lampiran 1 sama lampiran 2 itu lampiran 1 itu khusus untuk pegawai tetap. Baik itu nanti pegawai tetap bulanan, mingguan, harian itu masuk lampiran 1. Kalau pegawai tidak tetap itu masuk di lampiran 2. Nah, kalau sudah di soal nanti ada pegawai tetap, kalian masuk di lampiran 2, jangan masuk di lampiran 1, dimasukin semua. Jadi kalian biar tahu bedanya lampiran 1 lampiran 2 apa. Lampiran 30, lampiran 4 itu ada lampiran SSP, didapat dari BPN. Biasanya nanti BPN nggak ada. Nanti ada buka C, BPN. BPN nanti tampilannya kayak gini. Jumlahnya ini didapat dari jumlah potongan PPh dipotong di lampiran 1. Nah ini, kalau hitungan devian, ini dari itu ya. Ini dikopas dimasukkan di BPN, di jumlah terbilangnya.
Itu khusus yang tetap. Tetap. Yang tetap. Itu nggak masuk. Yang dihitungan itu cuma tetap aja. Itu. Ini sini paham? Perhitungan Bupot, SPT juga sama kayak Tuan Yahya. Nanti aku kirimkan jawabannya. Udah selesai ekstensinya. Umat. Umat kecepatan. Pokok penting kalian